Selamat datang di video ini. Konsep mata uang BRICS telah dibahas dalam blog tersebut selama beberapa tahun. Namun, seiring dengan perluasan aliansi dan tekanan ekonomi yang semakin intensif, pembicaraan tentang mata uang BRICS mendapatkan momentum baru pada BRICS Summit baru-baru ini di Kazan. Beberapa gambar yang dirilis oleh situs web resmi BRICS menunjukkan uang kertas simbolis yang diberikan kepada Presiden Rusia dalam perannya sebagai ketua BRICS saat ini. Gambar ini memicu spekulasi tentang masa depan mata uang terpadu yang potensial, baik dalam bentuk uang kertas khusus BRICS sebagai mata uang bersama atau media lain yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS sebagai mata uang cadangan global. Sebelum menjajaki rincian uang kertas yang diusulkan dan signifikansinya, penting untuk memahami mengapa negara-negara industri mencari alternatif pengganti dolar. Upaya ini didorong oleh pertimbangan ekonomi dan politik, seiring dengan tujuan negara-negara anggota untuk melindungi diri dari fluktuasi eksternal berbasis dolar, memperkuat hubungan perdagangan di dalam blok tersebut, dan menegaskan kendali yang lebih besar atas kebijakan keuangan mereka dalam perekonomian global yang multipolar. Peran dolar AS sebagai mata uang cadangan dominan memiliki akar yang kuat dalam restrukturisasi perekonomian pasca Perang Dunia Kedua, terutama melalui konferensi Bretton Woods tahun 1944. Peristiwa penting ini tidak hanya menetapkan dolar sebagai mata uang sentral tetapi juga menciptakan dua lembaga moneter internasional, IMF dan Bank Dunia, untuk mendorong stabilitas nilai tukar dan pemulihan keuangan. Ekonom utama John Maynard Keynes dan Harry Dester White merancang sistem ini dengan visi saling melengkapi namun berbeda. Keynes mendorong pembentukan mata uang internasional baru, sementara White mengusulkan sistem sentris dolar dengan konvertibilitas emas yang pada akhirnya menjadi fondasi sistem Bretton Woods, yang mengaitkan mata uang global dengan dolar yang sebelumnya nilainya ditetapkan pada 35 dolar per ons emas. Pada tahun 1950-an, nilai dolar semakin menguat seiring melonjaknya perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi AS yang menarik investasi mata uang cadangan. Tahun 1958, sistem Bretton Woods beroperasi penuh sehingga negara-negara dapat menyelesaikan transaksi internasional dalam dolar. Namun, sistem tersebut menghadapi tantangan karena defisit Amerika tahun 1960-an, arus keluar emas yang membebani cadangan emasnya, serta meningkatnya inflasi yang memberi tekanan tambahan pada dolar. Sebagai tanggapan, Presiden Nixon pada tahun 1971 mengakhiri konvertibilitas emas dolar, yang mengubah dolar menjadi mata uang fiat mengambang. Meskipun ada pergeseran, sentralitas dolar tetap tidak tertandingi karena pengaruh global dan ketergantungan pada dolar untuk perdagangan dan stabilitas. Namun, pergeseran geopolitik dan strategi ekonomi baru-baru ini mendorong negara-negara untuk mengeksplorasi penciptaan mata uang yang dapat meningkatkan efisiensi perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada dolar, terutama dalam menghadapi sanksi ekonomi dan ketidakseimbangan perdagangan yang berdampak secara tidak proporsional pada beberapa negara anggota seperti Rusia dan Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi BRICS telah melampaui G7 dalam hal PDB berdasarkan paritas daya beli, yang kini mewakili lebih dari 31% PDB global dan memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian dunia. Negara-negara ini juga menyumbang sekitar 16% perdagangan global dan mencakup lebih dari 40% populasi dunia. Kekuatan ekonomi ini memberi keberanian bagi mereka untuk mengambil langkah-langkah menuju dedolarisasi. Misalnya, perjanjian baru-baru ini antara Tiongkok dan Brasil memungkinkan perdagangan langsung dalam mata uang lokal dengan menghilangkan dolar sebagai perantara, sehingga mengurangi biaya transaksi dan risiko nilai tukar. Potensi keuntungan dari mata uang negara-negara BRICS termasuk penyederhanaan transaksi lintas negara dalam blok tersebut dan peningkatan kemandirian ekonomi yang sejalan dengan tren dedolarisasi yang lebih luas. Langkah ini ditegaskan oleh inisiatif negara-negara anggota untuk memperdagangkan mata uang lokal mereka. Perjanjian perdagangan bilateral yang berlaku antara Tiongkok dan Rusia, Brasil dan Tiongkok, serta India dan Rusia memungkinkan perdagangan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, bukan dolar AS.
Upaya ini adalah bagian dari langkah negara-negara BRICS untuk meningkatkan otonomi ekonomi dengan menghindari ketergantungan pada dolar dalam perdagangan internasional. Mata uang BRICS yang mungkin akan hadir di masa depan dapat berbentuk sebagai mata uang tunggal atau unit mata uang digital yang disesuaikan dengan kontribusi ekonomi dari setiap negara anggota, menyerupai hak penarikan khusus dana moneter internasional, saudara, sebagai keranjang mata uang tertimbang. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Gagasan untuk mengaitkan mata uang ini dengan emas atau aset lainnya masih dalam tahap perdebatan. Sebagian pihak mengadvokasi dukungan emas sebagai dasar untuk memberikan stabilitas. Sementara yang lain berpendapat bahwa mata uang tanpa ikatan tersebut lebih fleksibel. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih besar dengan menghindari lembaga keuangan global yang berpusat pada dolar, yang sering dianggap lebih memihak kepentingan Barat. Ketergantungan pada dolar membuat negara-negara ini rentan terhadap kebijakan dan sanksi Amerika Serikat, seperti yang dialami Rusia ketika dikeluarkan dari sistem SWIFT dan diberi sanksi lainnya terkait konflik Ukraina. Dengan mempromosikan perdagangan dalam mata uang lokal atau dengan menciptakan mata uang BRICS, negara-negara ini berharap dapat meningkatkan otonomi ekonomi mereka dan mengurangi pengaruh dolar dalam perdagangan internasional. Ini akan membuat perdagangan antar anggota BRICS menjadi lebih efisien, mengurangi biaya, dan mengurangi risiko dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Dalam jangka panjang, pergeseran dari dolar dapat menyederhanakan transaksi internasional, terutama karena perdagangan antar negara BRICS terus tumbuh. Perjanjian perdagangan bilateral antara negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia, atau India dan Rusia dalam mata uang lokal menunjukkan manfaat dari transaksi yang independen dari dolar di pasar global. Dominasi dolar seringkali memberi AS pengaruh yang kuat terhadap pasar keuangan dan kebijakan ekonomi global. Oleh karena itu, dedolarisasi di kalangan negara-negara BRICS diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan multipolar yang lebih adil, memberikan suara yang lebih besar kepada negara-negara berkembang dalam keputusan keuangan global. Ketegangan yang meningkat antara AS dan beberapa negara anggota BRICS, terutama Rusia dan Tiongkok, juga mendorong negara-negara ini untuk mencari alternatif. Diversifikasi ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap potensi sanksi ekonomi dan pembatasan perdagangan di masa depan oleh AS dan sekutunya. Selain itu, minat dari negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran untuk bergabung dengan BRICS menunjukkan kemungkinan pengurangan ketergantungan pada lembaga-lembaga keuangan Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Negara-negara berkembang sering menganggap bahwa bergantung pada dolar membuat mereka terpengaruh oleh ketidakstabilan kebijakan ekonomi AS. Terutama ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga, yang dapat meningkatkan biaya pembayaran utang dan menambah tekanan inflasi bagi negara-negara tersebut. Dengan mengurangi ketergantungan pada dolar, negara-negara BRICS berharap dapat membawa lebih banyak stabilitas ke pasar keuangan mereka sendiri. Mari kita bahas semua yang kita ketahui tentang uang kertas BRICS sejauh ini. Informasi berikut sebagian besar diambil dari Sputnik, sebuah kantor berita dan layanan siaran radio milik negara Rusia yang berbasis di Kirak, Rusia, wilayah Vladimir. Sebanyak 1.000 lembar uang kertas peringatan dengan nilai nominal 100 BRICS diproduksi menjelang KTT BRICS tahun 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. Selama KTT terbaru di Kazan, Presiden Rusia Vladimir Putin menerima salah satu uang kertas simbolis ini. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebutnya sebagai uang kuasi, menegaskan bahwa uang tersebut melambangkan semangat kolaboratif di antara negara-negara pembentuk BRICS. Sisi depan uang kertas tersebut menampilkan simbol dan bendera nasional dari 5 negara pendiri BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Di sisi sebaliknya, bendera dan nama negara tambahan yang terkait dengan BRICS, seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan UEA, juga turut ditampilkan, bersama sekutu potensial lainnya. Setiap ilustrasi pada uang kertas ini digambar dengan cermat. Inisiatif untuk membuat uang kertas ini berasal dari Yevgeny Fyodorov, pendiri dan pemilik tipografi Kirak JSC,
yang merancangnya sebagai hadiah untuk menyampaikan dukungannya terhadap tujuan BRICS, seperti kerja sama internasional dan kerangka multipolar global. Fyodorov menjelaskan bahwa susunan bendera dalam pola melingkar di bagian depan uang kertas melambangkan gagasan kesetaraan antar anggota BRICS. Ia menggambarkan uang kertas ini sebagai model konsep dan simbol dari dunia multipolar yang sedang berkembang, mencatat bahwa perubahan yang bermakna seringkali dimulai dengan isyarat simbolis. Selain itu, Fyodorov juga memastikan bahwa uang kertas ini dilengkapi dengan fitur anti pemalsuan yang canggih, setara dengan standar uang kertas Rusia. Fyodorov juga memuji desainer Yuri Yakov, yang dikenal berkat keterlibatannya dalam menciptakan mata uang untuk lebih dari 10 negara. Yakov sebelumnya membuat potret untuk mata uang Irak di bawah Saddam Hussein dan untuk mantan pemimpin Vietnam Ho Chi Minh pada uang dong Vietnam. Namun, Presiden Putin mengklarifikasi bahwa meskipun gagasan mata uang BRICS bersama telah dibahas, belum ada rencana dalam waktu dekat untuk mengembangkan mata uang semacam itu. Putin menekankan perlunya pendekatan yang hati-hati terkait hal ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.